Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2231, cerah. Dion menjentikkan jari tangan kirinya, menghentikan 3 kepala binatang buas itu agar tidak melanjutkan amukan mereka. Namun, bahkan saat itu, bangunan yang dulunya berkelas tinggi itu tampak benar-benar bisa runtuh kapan saja. Pada saat itu, Dion membeku. Bukan karena ada musuh yang kuat datang, tetapi karena dia merasa bahwa dia salah sebelumnya. Bukan hanya karena Little Rain terlalu kuat, tetapi dia yakin bahwa ini ada hubungannya dengan Soul Tome juga. Kau bisa meningkatkan kekuatan teknik secara langsung dengan menggunakan jiwaku? Kenapa kau tidak memberitahuku hal ini sebelumnya? Aku pasti sudah menghancurkan Emites seperti serangga. Kitab jiwa itu bergetar seolah berkata, tidakkah kau pikir aku tidak berguna? Dion melangkah maju seolah-olah dia benar-benar akan merobek halaman-halamannya. Menyebabkan Soul Tome tidak punya pilihan selain buru-buru menjelaskan dirinya sendiri untuk menghindari rasa malu. Dirobeknya halaman-halamannya tidak ada bedanya dengan seorang wanita yang ditelanjangi. Jadi begitulah adanya. Dion akhirnya mengerti. Dia tahu bahwa harta karun dari 33 surga akan menjadi lebih kuat dan menunjukkan kemampuan mereka setelah kembali ke alam asal mereka. Tetapi dia tidak tahu bahwa itu akan menjadi hal yang menantang surga. Tepat saat itu, dia mengeksekusi teknik tingkat Dao. Tetapi itu tidak lebih lemah dari teknik tingkat mistik. Teknik yang dia gunakan adalah tingkat Dao puncak. Tetapi ketika dieksekusi, itu hampir berada di tingkat mistik menengah. Itu berarti bahwa ketika kitab jiwa hadir saat menggunakan teknik, itu dapat meningkatkan kekuatan teknik tersebut 1,5 langkah. Mungkin bagian terbaiknya adalah Dion bisa menggunakan Soul Tome dengan seenaknya di tempat ini. Meskipun boneka-boneka ini tampak sangat nyata, pada akhirnya mereka tetaplah boneka. Bahkan jika dengan suatu keajaiban seseorang benar-benar mampu melihat melalui selubung indera abadinya dan menyadari harta macam apa Soul Tome itu tidak masalah. Namun, apakah hal seperti itu mungkin? Setelah jiwanya menguat, Dion dapat menunjukkan kekuatan spiritual Sage tingkat 6. Jumlah individu yang dapat melihat melalui indera keabadiannya sangat sedikit sehingga jumlahnya bisa mencapai puluhan ribu. Dibandingkan dengan populasi di alam keabadian, kemungkinan bertemu dengan orang seperti itu benar-benar terlalu rendah. Pada saat itu, mata Dion menyipit. Kali ini, itu benar-benar karena seseorang yang kuat telah datang. Seorang lelaki tua berpakaian persis seperti yang diharapkan dari seorang kepala pelayan berjalan perlahan melalui pintu depan rumah bordil. Ekspresinya tenang saat dia menyapu pandangannya ke seluruh tempat pembantaian, hampir mengabaikan Dion sepenuhnya sebelum tatapannya tertuju pada Dion seolah mencoba melihat ke dalam dirinya. Meskipun ia dapat dianggap sebagai seorang pria tua, ia masih mampu membawa aura tampan. Rambutnya yang mulai memutih disisir ke belakang dengan gel, rahangnya tajam dan dicukur bersih. Dan tangannya digenggam di belakang punggungnya, sehingga dadanya yang bidang dan kuat dapat menuntun langkahnya. Kepak-kepak jasnya berkibar pelan di udara sebelum berhenti dan terangkat lagi. Dion yakin bahwa jika tangannya tidak tergenggam di belakang punggungnya, sarung tangan putih di tangannya pasti bisa terlihat. Dia adalah stereotip yang sempurna dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kau datang untuk memprovokasi dunia bawah tanahku, kata kepala pelayan itu acuh tak acuh. Saya rasa Anda bisa melihatnya seperti itu. Namun karena saya menghormati orang yang lebih tua, saya rasa lebih baik jika senior melihat ini seperti anak kecil yang menangis minta perhatian. Saya hanya ingin bergabung dengan organisasi Anda, tetapi saya terlalu sombong untuk memulai dari bawah, jadi saya harus membuktikan diri terlebih dahulu. Jika mereka yang mengenal Dion mendengar kata-katanya, bibir mereka pasti akan berkedut terus-menerus. Menghormati orang yang lebih tua, Dion, bisa dikatakan bahwa dia adalah orang yang paling tidak mungkin melakukan hal seperti itu sepanjang sejarah. Sudah bagus jika dia tidak membuka resleting celananya untuk mengencingi kuburan mereka. Namun, kepala pelayan ini tidak tahu hal ini. Jadi, meskipun ekspresinya masih tampak acuh tak acuh, mereka yang menatap tajam dapat melihat bahwa dia telah sedikit mengendul. Paling tidak, niat membunuh yang dia sembunyikan seperti pedang di sarungnya telah memudar sedikit pun. Ini hanyalah cara dunia persilatan, dan itu lebih dibesar-besarkan lagi di dunia kejahatan bawah tanah seperti ini. Yang kuat dihormati dan yang lemah ditinggalkan. Dion masih muda, ambisius, dan yang terpenting, kuat. Hal seperti itu adalah aset dimanapun dia pergi. Meskipun dia sedikit sombong, pemuda berbakat mana yang tidak memiliki sedikit kesombongan? Namun, jika lelaki tua itu membiarkan semuanya berjalan begitu saja, akan sulit untuk menahan kekecewaan orang lain. Meskipun dia tidak suka melakukan hal-hal seperti itu, dia tidak berdaya. Lagi pula, tidak semua orang berbakat seperti Dion. Fondasi organisasi manapun akan terdiri dari orang-orang yang lebih rendah ini, jadi penting untuk menenangkan mereka.
Meskipun aku menghargai bakatmu, anak muda, kau seharusnya bersabar dalam setiap tindakanmu. Kalau saja kau tidak membunuh mereka, kita masih punya ruang untuk berdiskusi. Namun, karena kau sudah melakukannya, ada konsekuensinya. Dion juga agak tidak berdaya dalam hal ini. Dia tidak berencana membunuh mereka, hanya saja Sol Tome telah menyembunyikan kemampuan sebenarnya sehingga dia mengimbanginya. Pada saat itu, Sol Tome bergetar lagi seolah memohon pembelaannya. Dion tiba-tiba menariknya keluar setelah mengabaikannya selama beberapa dekade. Kapankah ia punya waktu untuk menjelaskan sesuatu? Kepala pelayan tua itu mengetukkan kakinya pelan dan muncul di hadapan Dion. Dion mendesah. Dunia, kandang. Tubuh Little Rain melesat dari lengan Dion, melesat ke tanah lalu tiba-tiba dengan cepat melilit tubuh Dion. Namun, itu tidak bisa dianggap sebagai kepompong. Wujud Dion masih bisa terlihat jelas melalui beberapa celah. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2232, Pelayan. Namun, begitu saja, serangan lelaki tua itu berhasil ditangkis. Kecepatan yang luar biasa yang dimiliki Little Rain saat berputar di sekitar Dion membuat angin kencang menjadi tak tertahankan. Meski hasilnya buruk, raut wajah kepala pelayan tua itu malah menjadi lebih cerah. Bagus, sekali lagi, semangat membara dalam nadi Dion. Dion menyeringai. Lelaki tua ini adalah salah satu dari 108 pelayan iblis wanita. Ia dikenal sebagai pelayan 97. Dia adalah seorang fanatik pertempuran yang sangat menyukai bakat-bakat muda. Kalau tidak, mengapa Dion datang ke sini? Dion dan kepala pelayan tua itu saling mendekat sementara Dion tersenyum. Langkah pertama telah selesai. Dia hampir mendapatkan tempat di organisasi bawah tanah ini. Beberapa jam kemudian, Butler 97 membawa Dion ke ruang bawah tanah tersembunyi. Meskipun Dion ingin bertemu dengan iblis wanita itu secepat mungkin, dia juga tahu bahwa hal seperti itu sama sekali tidak mungkin. Fakta bahwa seorang kepala pelayan telah bertindak melawannya sama sekali sudah merupakan peristiwa yang mengejutkan bagi kota Yin. Bagaimanapun, 108 kepala pelayan adalah makhluk terhormat yang tidak lebih lemah dari monster dari 3 faksi lainnya. Karena seorang kepala pelayan terpaksa bertindak melawan Dion, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia memang seseorang dengan potensi dan kekuatan luar biasa. Meskipun aku senang kau ingin bergabung dengan faksi kami, kau masih terlalu gegabah. Tidak peduli seberapa hebat penampilanmu, mustahil untuk berharap bisa langsung bangkit. Dion mengangguk. Ini sudah merupakan hasil terbaik yang bisa diharapkannya. Dengan begitu, kamu juga memiliki kesempatan bagus. Fraksi militer akan segera memimpin ekspedisi melawan para iblis dan beberapa gua gelap mereka akan diserbu. Fraksi militer, apa hubungannya ini dengan kita? Anak-anak muda itu benar-benar terlalu bodoh. Butler 97 mendesah dan menggelengkan kepalanya, terus berjalan maju dengan kedua tangan di belakang punggungnya. Fraksi bawah tanah dapat dianggap sebagai rahasia umum, tetapi apakah menurutmu kita benar-benar dapat bekerja sama secara terbuka? Faksi pemerintah tidak akan pernah membiarkan hal itu terjadi. Satu-satunya alasan kita dapat melanjutkan dan menjaga keseimbangan kota adalah dengan berpartisipasi dalam masalah dunia permukaan dengan cara yang jujur dan terbuka. Menurutmu apa yang akan terjadi jika kita mengabaikan masalah dunia permukaan dan terus memperkaya diri sendiri melalui cara-cara ilegal? Seberapa besar ketidakpuasan yang akan ditimbulkannya? Pada akhirnya, faksi bawah tanah kita akan memiliki musuh di semua sisi. Dion mengangguk seolah-olah dia belum memahami hal ini sejak lama. Dia benar-benar bukan orang yang suka menyembunyikan kemampuannya. Berdasarkan karakternya yang biasa, dia tidak akan pernah berpura-pura bahwa dia tidak pernah menyimpulkan hal ini sebelumnya. Namun, bahkan dia tidak bisa terus bersikap tidak fleksibel dalam segala hal. Ini pada dasarnya adalah dunia warisan Dewa Abadi. Bagaimana mungkin bahaya di sini terbatas pada pertarungannya dengan Butler 97? Pasti ada makhluk di sini yang bisa membunuh lelaki tua ini hanya dengan sekali pandang. Dan dalam kasus itu, apa yang bisa mereka lakukan padanya? Tentu saja, ini bukan satu-satunya alasan. Kenyataannya adalah bahwa kunci untuk mendapatkan apa yang diinginkannya dari dunia ini adalah alur cerita. Jadi, ia harus memainkan peran yang sempurna. Hampir seperti ini adalah permainan simulasi kencan dari dunia fana, satu tanggapan yang tidak pantas dapat menggagalkan tujuannya sepenuhnya. Butler 97 adalah seorang pria yang mencintai bakat, tetapi itu hanya dalam kondisi tertentu. Yang ia cintai bukanlah bakat itu sendiri, tetapi proses membimbingnya. Ia adalah seorang pria tua yang menemukan kesenangan dalam mengajar mereka yang lebih muda darinya. Namun apa yang akan terjadi jika Dion terlalu hebat? Dalam kasus itu, meskipun kepala pelayan masih menghargai bakatnya, mustahil bagi mereka untuk menjadi dekat. Dion harus membentuk hubungan yang saling memberi dan menerima. Seperti yang diduga, saat Butler 97 melihat betapa tekun Dion mendengarkannya.
Hampir bagaikan seorang anak bermata cerah yang baru pertama kali melihat dunia, dia mengangguk puas dan perasaan senang pun mengalir dalam hatinya. Dion menyeringai dalam hati saat menyaksikan ini. Satu-satunya orang yang tidak dapat ia baca dengan sempurna dalam hidupnya adalah Aritzia, dan ia harus membayar harganya. Namun, ia telah tumbuh dan dewasa sejak saat itu, dan kemampuannya membaca orang tentu saja meningkat seiring dengan itu. Ini bukan akhir dari segalanya. Dion sangat sensitif terhadap emosi orang lain saat berada dalam wujud ini karena garis keturunan Jade. Dan, ada juga peringatan penting lainnya, mereka bukanlah manusia sejati. Tidak peduli seberapa sempurna teknik Dewa Abadi ini, mereka pada akhirnya bukanlah manusia sungguhan. Manusia sungguhan memiliki karakter yang kompleks, mereka memiliki pemikiran yang saling bertentangan dan pandangan yang munafik. Namun, boneka ciptaan seperti ini dimasukkan ke dalam sebuah pola dasar, dan pola dasar ini mengikuti jalur yang sangat linear yang mudah dilihat. Dibandingkan membaca niat dan kesukaan orang normal, membaca boneka seperti ini beberapa kali lebih mudah. Jika Dion harus meringkas perbedaannya dengan satu kalimat saja, maka kalimat itu adalah bahwa orang sungguhan terkadang memiliki pikiran dan keyakinan yang tidak dapat dijelaskan. Sementara boneka ciptaan ini memiliki konstruksi logis terhadap segala sesuatu yang mereka lihat, pikirkan, dan rasakan. Saya mengerti, pikir Dion dalam hati. Inilah rahasia yang selama ini Anda cari. Anda bisa membuat boneka Anda terasa begitu nyata dan nyata, tetapi masih ada yang kurang, faktor yang krusial. Pada akhirnya, dunia Anda terlalu terstruktur dan teratur, dan tidak cukup kacau. Dion tampaknya telah tercerahkan oleh sesuatu dan ekspresinya berubah, tergesa-gesa membungkus indera keabadiannya di sekelilingnya sehingga kepala pelayan tua itu tidak dapat merasakan apapun. Kembali ke makam Sacharo, aura tubuh utama Dion tumbuh liar. Jika bukan karena bentuk siluman kuburan, mungkin seluruh segmen bintang akan waspada dengan apa yang sedang terjadi. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2233, keempat. Pada saat itu, tubuh utama Dion menghentikan eksperimennya dan menatap dirinya sendiri dengan bingung. Dia merasa bahwa dia telah menembus faset pemahaman sekarang. Tapi, seharusnya tidak ada keributan sebesar itu, kan? Ekspresi Dion berubah sekali lagi saat ia tiba-tiba memikirkan sesuatu. Bagaimana jika surga tidak percaya ia sedang memasuki fase ketiganya? Tetapi justru memasuki fase keempatnya? Bagaimana itu mungkin? Saru dan Lilith segera menyadari perubahan ini pada Dion, tetapi mereka hanya bisa saling memandang dengan tatapan bingung. Kenyataannya adalah saat ini, mereka berdua telah menembus sisi ketiga. Saru sudah memiliki tubuh yang kuat dan dengan cepat mampu menguasai ki abadi. Selain itu, ia juga menguasai hukum tinju dan telapak tangan. Hukum-hukum ini sangat langka karena banyak orang lebih suka menggunakan senjata, namun Saru sebenarnya telah menguasai dua di antaranya. Bagi Lilith, memahami hukum pedang semudah bernapas. Bahkan, baginya, dia mungkin bisa memahami jalur pedang apapun yang dia inginkan. Bakatnya dalam pedang benar-benar luar biasa hingga membuat semua orang yang berani menggunakan senjata itu tersipu malu. Sebagai perbandingan, lebih sulit baginya untuk mencapai aspek ki dan tubuh. Namun, berapa banyak harta yang telah direbutnya dari Dion dalam beberapa dekade terakhir? Dan itu bahkan harta kelas abadi. Jika dia masih tidak bisa berhasil, maka tidak ada yang bisa. Semua ini berarti bahwa Saru dan Lilith mungkin tidak pernah bertindak sejak berada di sisi Dion, tetapi kekuatan mereka telah membuat banyak ahli esensi abadi malu. Selain itu, mungkin jika Dion akhirnya berkultivasi ganda dengan mereka, jiwa mereka akan menerobos dan membantu mereka mencapai faset keempat. Namun, meskipun semua ini benar, dan terlebih lagi mengetahui bahwa Dion seharusnya baru saja menembus fase ketiga saat ini, momentum mereka tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan ini. Apa sebenarnya yang terjadi? Apakah dia menerobos ke sisi keempat? Tanya Saru lembut. Bagaimana mungkin? Dia sendiri mengatakan bahwa jiwanya masih berada di alam fana. Tetapi benarkah demikian? Bagaimana mungkin jiwa yang fana dapat menghasilkan indera yang abadi? Bahkan lebih dari itu, bagaimana mungkin jiwa yang fana dapat bertahan terhadap ramuan pil kelas empirin? Ditambah lagi, tidakkah kau menyadari bahwa jiwanya telah menjadi semakin kuat akhir-akhir ini? Namun tidak ada tanda-tanda akan berhasil. Rasanya seolah-olah tidak akan pernah berhasil dan satu-satunya yang menahannya adalah kekuatan tubuhnya. Ekspresi Lilith sedikit berubah. Dia ingat bahwa jiwa Dion tiba-tiba mengalami pertumbuhan besar setelah dia menyerap energi api yin dan es yang. Awalnya, mereka mengira itu karena penindasan jiwa Dion, setelah dilepaskan, menyebabkannya meledak dengan potensi yang lebih besar. Tapi, bukankah ada penjelasan lain untuk ini? Pada saat-saat itu, tubuh Dion menjadi lebih kuat. Mungkin alasan mengapa ia tidak menyadari bahwa jiwanya juga menjadi lebih kuat hingga ia mendapatkan kembali keseimbangannya adalah karena jiwanya telah mengalihkan kekuatan itu untuk menekannya. Agar tidak berkobar,
Kalau begitu, bukankah itu berarti jiwa Dion akan terus tumbuh lebih kuat tanpa menembus alam abadi? Dan jika memang begitu, bagaimana jika itu sudah bisa dianggap telah memasuki atau bahkan melampaui aspek jiwa? Bagaimana jika dia sudah menyempurnakan jiwanya? Lilith tiba-tiba bergumam. Perkataannya menyebabkan getaran menjalar ke seluruh tubuh kedua sosok halus mereka. Selama ini, Dion mencari cara untuk melepaskan kekuatannya dari surga. Namun, dia sama sekali tidak berdaya dalam hal jiwanya. Dia sama sekali tidak memiliki metode untuk membangunnya secara perlahan seperti yang dia lakukan pada tubuhnya atau Ki. Rahasia-rahasia yang diceritakannya kepada Lilith hari itu membuatnya sangat tidak berdaya. Jelas dari situ bahwa meskipun membangun tubuh atau memahami kis dan hukum mungkin relatif sederhana, rekonstruksi jiwa yang paling sederhana pun jauh di luar kemampuannya sehingga dia bahkan tidak tahu bagaimana mengambil langkah pertama, apalagi mengikuti jalan sampai akhir. Tapi, ada satu hal yang tidak dipertimbangkan Dion tetapi Saru dan Lilith punya cukup informasi untuk. Apakah Dion yang sekarang lebih rendah dari dirinya yang dulu? Tentu saja tidak. Bahkan bisa dikatakan bahwa Dion yang sekarang masih tidak layak untuk menyentuh kain yang digunakan dirinya yang dulu untuk membersihkan sepatunya. Jika memang begitu, lalu bagaimana mungkin Dion saat ini memulai jalan yang belum pernah ditempuh oleh dirinya di masa lalu? Dan bahkan berada di jalan menuju keberhasilannya? Jawaban sederhananya adalah dia tidak bisa. Atau, lebih tepatnya, karena Dion saat ini bisa melakukannya, maka dirinya di masa lalu bisa melakukannya 1000 kali lebih baik. Kurasa aku mengerti sekarang, Saru berkata lembut. Kemungkinan jiwanya telah benar-benar terlepas dari belenggu surga. Bahkan, aku tidak akan terkejut jika dia berhasil melepaskan tubuh, ki, dan pemahamannya dari cengkeramannya di masa lalu juga. Namun, yang tidak dapat dia lakukan adalah mengatasi hidup dan mati. Atau, lebih tepatnya, dia dapat melakukannya sendiri, tetapi dia tidak dapat membawa kita bersamanya atau kita tidak akan pernah mati. Oleh karena itu, dia harus mengandalkan surga untuk memberi kita kesempatan bereinkarnasi, tetapi dia juga harus memastikan bahwa tidak seorang pun, terutama surga, dapat mengenalinya. Jadi, dia merantai jiwanya dan menyegel dirinya sendiri sepenuhnya. Apa maksud semua ini? Itu berarti bahwa jiwa Dion adalah satu-satunya bagian dirinya yang tersisa dari dirinya yang dulu. Dan jika itu benar, apalagi sisi jiwanya, tidak ada satu jiwa pun di seluruh dunia yang dapat menyamainya. Ini hanya berarti satu hal. Dion sedang menerobos ke sisi keempat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2234, tidak usah dipikirkan. Momentum terobosan Dion begitu hebat sehingga seluruh segmen bintang menjadi waspada. Gelombang energi dahsyat yang dahsyat terjadi, menyebabkan berbagai fenomena alam merusak dunia gelembung yang tak terhitung jumlahnya. Namun, anehnya, ruang di sekitar Dion begitu tenang tak tertandingi. Dion berdiri di dekat meja perak dengan banyak bagian binatang hampa yang tersusun rapi di sekelilingnya. Susunan miniatur terus-menerus terurai dan menyusun ulang berbagai bagiannya. Pakar manapun akan dapat langsung mengetahui bahwa Dion sebenarnya sedang melakukan ratusan eksperimen berbeda sekaligus. Namun, pria itu sendiri benar-benar linglung. Dia begitu fokus pada tubuhnya sendiri sehingga dia percaya bahwa ini mungkin terobosan paling anti klimaks yang pernah dia alami. Dia jelas tidak tahu bahwa gelombang bergulung-gulung sedang melanda segmen bintang klan sumur ini. Bahkan, ada tanda-tanda gelombang itu melintasi dan memasuki segmen bintang yang berdekatan. Konstitusi keseimbangan keabadianku lah yang mengalami terobosan, tetapi mengapa itu menyebabkan aku memasuki aspek pemahaman? Bahkan lebih jauh dari itu. Apa yang sebenarnya terjadi dengan ekspresi Dion berubah drastis saat suara retakan bergema di benaknya. Suaranya begitu keras hingga gendang telinganya pecah dan darah mengalir dari telinganya seperti air pasang yang deras. Namun, suara itu tidak berasal dari sekitar. Anehnya, kuburan itu sama sekali tidak tersentuh seolah-olah tidak terjadi apa-apa, sama tidak ada kejadian apapun di sekitar Dion. Saat itulah Dion menyadari bahwa retakan itu sebenarnya bergema dari dalam dirinya. Matanya tak kuasa menahan diri untuk tidak melebar ketika menyadari bahwa retakan itu sebenarnya berasal dari rantai terakhir yang melilit jiwanya. Wajah Dion tampak serius saat ini. Sedikit retakan saja sudah membuatnya merasa seolah-olah kepalanya akan runtuh. Sebenarnya, putusnya rantai itu tidak pernah melukai Dion sebelumnya, dan hanya pernah melukai dunia di sekitarnya. Kalau tidak, bahkan jika dia punya 10 nyawa, dia pasti sudah mati sekarang. Kekuatan rantai ini tidak normal sama sekali. Namun kali ini, hal itu malah menyakitinya. Meskipun demikian, bukan karena kehancuran terakhir ini yang akan terjadi. Itu hanya suara retakan yang hampir membuat otaknya hancur berkeping-keping. Setelah semua ini, Dion baru mendengarkan percakapan Saru dan Lilith. Meskipun gendang telinganya pecah dan membuatnya tidak dapat mendengar bagian kedua, bagian pertama sudah cukup membuatnya terpuruk. Apakah dia benar-benar berhasil menembus sisi keempat sekarang? Pada saat itu, angin kencang bertiup dari Dion.
Angin itu tidak bisa dianggap berbahaya dan bahkan manusia biasa pun bisa tetap berdiri di bawah kehadirannya. Namun, setelah angin itu reda, semua yang ada di sekitar Dion terasa berbeda. Angin itu tampak sama, tetapi pada saat yang sama, sangat berbeda. Arus deras yang mengalir melalui segmen bintang akhirnya berhenti juga. Untungnya, di tempat kecil ini, siapa yang memenuhi syarat untuk memahami apa yang baru saja terjadi? Mungkin jika ada monster tua tak tertandingi yang kebetulan lewat. Atau mungkin jika ahli tersebut menjadikan tempat kecil ini sebagai lokasi untuk kultivasi terpencil. Namun, seberapa besar kemungkinannya? Tentu saja, semuanya akan berbeda jika kebetulan ada seorang pemuda yang tidak takut mati. Dan, jika pemuda itu juga kebetulan membunuh seorang low elf dari hegemon yang kuat. Dan, jika low elf itu benar-benar tidak menganggap serius ancaman pemuda itu atau mungkin ingin menyeret rasnya bersamanya sebagai balas dendam atas penghinaan masa lalu yang membuatnya berakhir di tempat kecil ini, jika semua kebetulan yang membahagiakan ini terjadi begitu saja, maka mungkin saja seseorang yang kuat akan berdiri di kedalaman angkasa pada saat ini, melihat ke arah kuburan Dion. Tentu saja, ini semua hanya hipotesis. Bagaimana mungkin seseorang bisa mengalami nasib buruk seperti itu? Pada saat itu, klon Dion masih berjalan di ruang bawah tanah bersama Butler 97. Meskipun ia bisa merasakan perubahan kualitatif itu di tubuh utamanya, sangat disayangkan klon ini diciptakan sebelum terobosan tersebut, jadi ia tidak bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Tentu saja, ia masih bisa menggunakan pemahaman baru Dion. Jika terserah Dion, dia akan menukarnya dengan klon baru yang lebih kuat. Namun, karena masa tenggang, itu tidak mungkin. Akibatnya, klon saat ini terkunci pada perannya. Meski begitu, ini tidak sepenuhnya buruk. Bagaimanapun, tidak peduli seberapa kuat tubuh utamanya, ia tidak mungkin bisa menghadapi ukuran dunia warisan Dewa Abadi, bukan? Jadi, ia harus menggunakan pikirannya terlebih dahulu. Kita sudah sampai. Wajah Butler 97 tampak serius untuk pertama kalinya. Ingatlah untuk menahan sedikit kesombonganmu. Aku hanya berada di peringkat 97, jadi aku tidak bisa melindungimu dari segalanya. Selain itu, teman-temanku telah memilih selama bertahun-tahun. Aku tidak berencana untuk berpartisipasi sama sekali karena cahaya dingin melintas di tatapan sang kepala pelayan, sesuatu yang segera diperhatikan Dion sebelum menghilang. Tidak apa-apa, aku bisa dianggap beruntung karena menemukanmu. Dengan itu, kepala pelayan membuka pintu yang mengarah ke sebuah ruangan luas yang hampir kosong. Satu-satunya yang ada di sana adalah sekumpulan pemuda, yang masing-masing ditemani oleh kepala pelayan lain. Lebih dari 70 tatapan mata tertuju pada Dion. Semua pemuda itu tampaknya ingin melihat siapa sebenarnya yang baru saja ditambahkan. Pada saat yang sama, 70 tatapan mata lainnya tertuju pada Butler 97. Dan, tidak seperti tatapan mata pemuda yang menunjukkan rasa ingin tahu, tatapan mata itu menunjukkan rasa jijik yang tak terselubung. Dion cukup terkejut dengan hasil ini. Sebenarnya, mengingat dia adalah orang paling berkuasa di alam fana, sudah lama sekali tidak ada yang memandangnya dengan hina. Namun, setelah tiba di alam abadi, hal itu tampaknya terjadi setiap kali dia melangkah keluar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2235. Namun kali ini, tatapan itu bukan ditujukan kepadanya, melainkan kepada kepala pelayan di sampingnya. Baru setelah menyadari bagaimana para mentor memperlakukan kepala pelayan Dion, para pemuda itu mulai menatapnya dengan sinis. Tampaknya mereka menyadari bahwa status kepala pelayan Dion cukup rendah. Jika kau mau, kata Dion tiba-tiba, aku bisa menghapus senyum dari wajah mereka, aku bukan orang yang sabar, seperti yang mungkin kau lihat. Ekspresi banyak orang membeku saat mendengar kata-kata Dion. 97. Setelah tertawa terbahak-bahak, seorang kepala pelayan dengan perut buncit melangkah maju. Namun, terlepas dari bentuk perutnya, seluruh tubuhnya dipenuhi dengan begitu banyak kekuatan sehingga udara bergetar di hadapannya. Tidak kusangka kau akan membawa orang lain bersamamu. Meskipun acara semacam ini terbuka untuk semua orang. Tidak bisakah kau katakan bahwa kau tidak diterima? Kau bahkan tidak bisa mengendalikan mulut anak laki-laki yang kau pilih ini? Dion tampaknya memahami sesuatu setelah melihat sekelilingnya lagi. Ada 108 kepala pelayan, tetapi yang ada di sini hanya sekitar 70 orang. Ini berarti tidak semua kepala pelayan bisa berpartisipasi. Dan, dilihat dari aura kepala pelayan terlemah di sini, selain 97 orang, bahkan dia beberapa kali lebih kuat daripada lelaki tua di samping Dion. Jelas dan nyata, bahwa meskipun tempat ini terbuka untuk semua kepala pelayan, ada pemahaman diam-diam bahwa kepala pelayan di bawah tingkat kekuatan tertentu tidak akan muncul. Jelas, kepala pelayan 97 sama sekali tidak peduli dengan aturan ini dan tetap muncul di sini bersama Dion. Menarik, ini mungkin kesempatan yang lebih baik dari yang kukira. Ini akan mempercepat segalanya. Aku tidak tertarik bertengkar denganmu, 71.
Butler 97 menjawab dengan tenang. Aku akan menambahkan anak kecil ini ke dalam kelompok. Jadi dia bisa mati seperti yang terakhir. Mendengar kata-kata ini, bahkan 97 yang biasanya sangat tenang pun memiliki tatapan yang berapi-api. Dia hendak menjawab, tetapi Dion tersenyum dan menepuk bahunya. Senyumnya begitu percaya diri sehingga 97 tidak dapat menahan diri untuk berhenti sejenak, menatap ke arah Dion dengan ekspresi tertegun. Butler 97 segera mendapatkan kembali ketenangannya dan sama sekali mengabaikan kata-kata 71, sesuatu yang sama sekali di luar dugaannya. Meskipun 97 selalu tenang, ironisnya cukup mudah untuk membuatnya kehilangan ketenangannya selama Anda mengusik timbangan terbaliknya. Ekspresi 71 agak tidak sedap dipandang karena diabaikan, namun ketika dia menoleh untuk menekan Dion dengan tatapannya, dia mendapati Dion sedang menatapnya tanpa ekspresi. Itu adalah tatapan tanpa basa-basi, dan tidak disertai dengan rentetan kata-kata berbisa, tetapi tetap saja membuat bulu kuduknya merinding. Beruntung baginya, sepertinya tak seorang pun menyadari bahwa ia telah tertekan oleh tatapan seekor anak anjing. Pada akhirnya, 71 mengerutkan kening dan mendengus, tidak lagi memperhatikan mereka. Namun, dia masih melihat ke arah anak didiknya, seorang pria muda dengan perut yang sama besarnya dengan dia dan tubuh yang hanya beberapa langkah lebih lemah dalam aura yang mengesankan. Bunuh dia, kata 71 melalui transmisi suara. Pemuda itu menyeringai, memperlihatkan deretan gigi kuning mengerikan yang penuh dengan sisa makanan dari makanan sebelumnya. Jelas, ini bukan sesuatu yang harus dikatakan mentornya dua kali. Pada saat itu, cahaya redup menerangi ruangan dan sosok baru muncul di ujung sana, menatap ke arah kelompok itu dengan pandangan acuh tak acuh. Tanpa ragu, mereka yang berada di ruang bawah tanah yang tak berhias itu membungkuk serentak ke arah pria itu, untuk menyatakan rasa hormat mereka. Pria itu berpakaian seperti pelayan lainnya, kecuali ada dua perbedaan kecil. Sarung tangannya, bukannya berwarna putih, berwarna merah darah. Selain itu, ada mawar di kerah bajunya yang mengeluarkan aroma yang jauh lebih kuat dari seharusnya. Meskipun berada puluhan meter dari pria itu, Dion masih bisa menciumnya dengan jelas. Aku tidak mengenali ramuan surgawi ini, pikir Dion dalam hati. Saat ia asyik berpikir, ia hampir tidak menyadari bahwa tatapan pria itu tertuju padanya. Bukan karena ia tertarik pada Dion, tetapi karena satu-satunya pria yang berdiri tegak di ruangan yang dipenuhi sosok-sosok yang membungkuk itu terlalu mencolok. Namun, meskipun Dion sedikit mengubah prinsipnya demi alur ceritanya, tunduk kepada pria atau wanita lain adalah sesuatu yang tidak akan pernah dilakukannya. Jika pria ini bersikeras melakukannya, Dion tidak akan keberatan melupakan semuanya dan merebut hadiah dari tempat ini dengan paksa. Apakah dia benar-benar bisa melakukan itu atau tidak, dia tidak tahu. Bagaimanapun, pada akhirnya, ini tetaplah warisan dari Dewa Abadi. Namun, dia tidak peduli. Untungnya, pria itu hanya menatapnya dengan tatapan acuh tak acuh dan mengalihkan pandangan. Selain itu, karena yang lainnya menundukkan kepala, tidak ada yang menyadari ketidakpedulian Dion. 73 peserta, ayo ikut aku. Dengan lambaian tangannya, Dion dan 72 orang lainnya menghilang, hanya meninggalkan mentor mereka. Ketika penglihatan Dion mulai jelas, dia mendapati dirinya berada di luar tembok kota, tepat di bagian dalam hamparan hutan. Situasi itu membuat para pemuda itu tersebar di antara pepohonan dan tidak berdiri bersama-sama. Namun, itu tidak menjadi masalah karena tidak ada seorang pun yang berpikir untuk memikirkan hal seperti itu ketika pria bersarung tangan merah itu mulai berbicara. Untuk masuk ke organisasi kami sebagai anak buah kepala pelayan, diperlukan ujian. Kebetulan saja faksi militer akan berangkat dalam ekspedisi. Kalian semua akan bergabung. Untuk bisa lulus, kalian harus mengambil kepala 5 iblis kelas baron. Semoga berhasil. Dengan itu, lelaki itu menghilang. Ia hampir tidak menjelaskan apapun dan sepertinya kata-kata yang telah diucapkannya pun dianggap terlalu banyak baginya. Dari awal hingga akhir, ia bahkan tidak melirik Dion sedikitpun dan menghilang begitu saja. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2236, keterampilan. Pada saat itu, anak didik 71 muncul di hadapan Dion, seringai mengerikan yang sama tersungging di mulutnya. Bau busuk tercium dari setiap napasnya, membuat Dion mengerutkan kening dan mundur selangkah. Bagi yang lain, dia tampak takut, tetapi kenyataannya dia benar-benar tidak tahan dengan baunya. Hanya karena dia telah menghabiskan beberapa tahun terakhir bereksperimen dengan makhluk hampa, bukan berarti dia menikmati bau busuk yang mereka pancarkan. Ditambah lagi, dia punya beberapa cara untuk menangkal baunya jika dia benar-benar menginginkannya. Alasan dia tidak melakukannya terkait dengan penyebab bau itu sejak awal. Jika bahaya benar-benar terkait dengan seberapa busuk baunya, bukankah dia akan mengabaikan sinyal peringatan untuk dirinya sendiri dengan bersikap terlalu sok suci? Karena kau memutuskan untuk membuat mentorku marah, kau bisa, kau datang ke sini untuk membunuhku? Pergilah,
Tidak ada seorang pun pemuda yang dapat bereaksi sebelum kepala pemuda berperut gendut itu berputar di udara, terpisah sama sekali dari tubuhnya. Dengan ekspresi bosan di wajahnya, Dion melesat ke kejauhan, mengabaikan tatapan orang-orang yang menerimanya. Perhatian, di pintu masuk lain menuju kota Yin, sekelompok kecil sekitar 100 pria dan wanita telah berkumpul. Masing-masing dari mereka memegang tombak dan mengenakan baju besi kulit. Punggung mereka tegak lurus seperti lembing dan rahang mereka gemetar karena mereka berusaha sekuat tenaga untuk menjaga leher mereka tetap tegak. Hukuman bagi mereka yang memiliki postur tubuh yang buruk adalah 3 kali cambukan. Para pemuda ini tidak mau menerima satu pun, apalagi 3 kali. Mereka tidak berani ceroboh dalam memberi hormat militer. Dibandingkan dengan anak didik dunia bawah tanah yang tidak teratur dan liar, mereka berada di level yang berbeda. Dan kebetulan sekali Dion ada di kelompok ini juga. Di pintu masuk lainnya, sekelompok pemuda berjubah emas gelap berdiri. Semuanya, baik pria maupun wanita, mencukur abis rambut mereka dan mereka semua memegang tongkat kerajaan yang tampaknya diukir dari kayu kuno. Meskipun mereka tampak tidak disiplin seperti pasukan militer, tetap saja ada sesuatu yang istimewa tentang mereka. Udara di sekelilingnya membawa perasaan yang menenangkan. Ki di langit seakan menjadi kesayangan mereka dan berkumpul ke arah mereka tanpa ragu. Dan dibandingkan dengan penampilan para pasukan yang nyaris ketakutan atau penampilan para anak didik yang acuh tak acuh, mereka semua menyunggingkan senyum di wajah mereka seakan tak ada yang dapat membuat mereka marah. Dion juga termasuk dalam jumlah ini. Sementara klan Well dan klan Vio tampaknya berpikir bahwa mereka dapat menunggu saat yang tepat dan menyerang seperti ular berbisa yang tersembunyi. Mereka tidak tahu bahwa klon Dion telah menyusup ke masyarakat ini ke tingkat yang lebih dalam hanya dalam beberapa minggu daripada yang dapat mereka bayangkan. Ketika Dion mengatakan bahwa langkah pertama kini telah selesai, ia tidak bermaksud bahwa langkah pertama itu hanya sekadar mendapatkan tempat di dunia bawah tanah. Maksudnya bahwa ia kini memiliki tempat di keempatnya. Faksi militer, bawah tanah, dan agama semuanya berangkat menuju gua-gua iblis. Adapun faksi pemerintah, nak, bukan berarti aku ingin menghancurkan impianmu. Tapi, tanpa dukungan atau garis keturunan yang sesuai, bergabung dengan faksi pemerintah sama saja dengan meminta untuk dimakan oleh segerombolan hiu. Kau mungkin menghabiskan seluruh hidupmu di sini dan tidak pernah melangkah maju. Jika ini benar-benar impianmu, aku sarankan kau bergabung dengan faksi militer terlebih dahulu. Bahkan jika kau tidak memiliki kecakapan tempur, bergabunglah sebagai ahli strategi. Aku yakin bahwa karena kau cukup percaya diri dengan kecerdasanmu untuk datang ke sini, kau memiliki pikiran untuk hal-hal seperti itu. Pertama-tama, tingkatkan profilmu di sana, dapatkan sekutu, dan dapatkan teman. Baru setelah itu kamu bisa pensiun dan datang ke sini. Sebagai gantinya, penguasa kota akan memberimu posisi berdasarkan prestasimu dan masa depanmu akan jauh lebih mudah. Tidak perlu bersikap keras kepala. Dion tersenyum mendengarkan omelan lelaki tua berjanggut putih yang hampir melewati pinggang itu hingga membuatnya kelelahan. Jika orang lain melihat lelaki tua ini membuang-buang begitu banyak kata pada siapapun, apalagi seorang pemuda, mereka akan terkejut tak tertandingi. Sebab, lelaki tua ini dikenal sebagai si pelit dari pengadilan rendah. Namun, ayah mertua, tidak perlu dikatakan lagi. Aku berjanji akan bangkit ke puncak tidak peduli seberapa banyak rasa sakit yang kuderita. Jika aku tidak bisa melakukan ini, bagaimana aku bisa mendukung Little Mimi dan memberimu masa pensiun yang layak? Dion meminta maaf dalam hatinya kepada istri-istrinya. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Dia hanya boneka. Dia tidak memohon kepada siapapun seolah-olah dia sudah melihat tatapan Clara. Dion telah meninggalkan kebiasaan playboy-nya setelah bertemu Madeline. Ya, sebagian besar. Namun, itu tidak berarti bahwa ia tidak dapat menggunakan kembali keterampilan itu saat ia membutuhkannya. Baginya, hanya butuh sedikit usaha untuk merebut hati seorang wanita. Dan, karena dia sedang merencanakan sesuatu untuk melawan Mimi dan memanfaatkan masa tenggang untuk memilih situasi yang tepat untuk bertemu dengannya. Dia hanya butuh beberapa minggu untuk mendapatkan hati Mimi dan setengah tahun untuk menjadi tunangannya. Aku tidak tahu bagaimana kau menangkap putriku itu, tetapi itu akan membawamu lebih banyak masalah daripada apapun. Setidaknya ada 3 keluarga tingkat kadipaten yang menginginkannya untuk dinikahi, tetapi kedudukanku sangat rendah. Jadi jelas ini tidak ada hubungannya denganku dan semuanya ada hubungannya dengan dia. Ini adalah sebagian alasan mengapa si tua kikir tidak percaya bahwa Dion hanya memanfaatkan putrinya untuk meningkatkan statusnya. Pertama-tama, putrinya bukanlah orang bodoh. Siapapun yang bisa memikat hatinya pastilah orang yang cerdas tanpa tandingan. Kedua, siapapun yang begitu cerdas akan dapat mengatakan bahwa terjun ke dalam rawa ini sama saja dengan mencari kematian. Jadi, ia yakin bahwa perasaan Dion terhadap putrinya sudah teruji dan benar. Tentu saja, dia tidak tahu bahwa ada kemungkinan lain,
yaitu Dion tidak takut mati di tangan apa yang disebut kadipaten itu. Kau tidak perlu khawatir tentang itu. Aku akan mengurusnya, kata Dion sambil tersenyum. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2237, tak terlihat. Tentu saja, kepribadiannya yang normal akan membuatnya memancarkan niat membunuh sekarang. Bahkan jika Mimi hanyalah boneka, dia adalah calon istrinya di dunia fiktif ini. Mereka yang berani memiliki rencana pada wanitanya bisa melupakan tentang melanjutkan hidup di dunia ini. Sayangnya, Dion tidak punya pilihan selain meredam perasaannya yang sebenarnya saat ini. Meskipun ia bisa saja membuat Mimi jatuh cinta padanya dengan kepribadiannya yang biasa, perhitungannya membuatnya yakin bahwa itu akan memakan waktu 2 kali lipat. Mimi menyukai pria yang terpelajar dan tenang, dan Dion tidak termasuk salah satu dari mereka. Jadi, demi rencananya, ia harus mengubah dirinya sedikit. Tentu saja, jika klan-klan itu masih datang untuk mencari masalah baginya, dia tidak keberatan untuk menunjukkan kekuatannya. Ketika seseorang jatuh cinta, sangat mudah bagi mereka untuk mengabaikan apa yang mereka anggap sebagai kekurangan di masa lalu, semua orang seperti ini. Jadi, bahkan jika dia menunjukkan sisi pembunuhnya sekarang, Mimi akan lebih menerimanya. Meski begitu, Dion juga harus mempertimbangkan bahwa Mimi adalah boneka dan bukan manusia sejati. Manusia mungkin memiliki perasaan yang saling bertentangan seperti ini, tetapi boneka tidak memiliki lapisan kompleksitas ini. Jadi, jika dia bertindak gegabah, Mimi mungkin benar-benar tidak lagi mencintainya. Si tua kikir itu mendesah. Baiklah, kau dan putriku adalah 2 orang yang keras kepala. Aku tidak bisa mengubah pikiran kalian berdua. Bibir Dion berkedut. Kita bukan orang-orang yang punya julukan seperti si tua Scrooge, pikirnya dalam hati. Sama seperti ini, Dion menemukan tempat untuk dirinya sendiri di keempat faksi dan legenda 4 pemuda mulai menyebar ke seluruh kota Yin. Ada Lau, Perdana Menteri muda yang intelektual yang menggemparkan faksi pemerintah. Dikatakan bahwa di bawah tekanan gabungan dari 3 kadipaten, ia tidak menggunakan apapun kecuali rencananya untuk melumpuhkan mereka dan mengangkat 2 markis ke level mereka. Dia mengungkap hubungan Arte Dukedom dengan dunia bawah tanah, menggunakan hukum kota Yin untuk mengubur mereka di bawah sanksi dan memenjarakan beberapa anggota paling senior mereka. Mengambil keuntungan dari kejatuhan mereka dan melalui penggunaan akumulasi prestasi, ia naik dari pengadilan yang lebih rendah ke pengadilan yang lebih tinggi. Namun, tekanan yang ia terima di sana berkali-kali lebih besar, tetapi rencananya entah bagaimana juga menjadi lebih tinggi. Berpegang pada kelemahan anak haram Patriark Kadipaten Jones, ia memaksa mereka untuk menusuk Kadipaten Vera dari belakang. Pada hari itu, Kadipaten Jones melakukan penarikan mundur tepat waktu, yang menyebabkan sisi Kadipaten Vera menjadi rentan. Pertempuran itu menyebabkan 3 bakat inti Kadipaten Vera, melumpuhkan generasi mereka saat ini. Tindakan Kadipaten Jones terbongkar oleh kata-kata kasar seorang pemuda klan iblis bernama Surfer. Tawanya yang menggelegar menghujani seperti guntur saat ia mempermalukan kota Yin karena saling menusuk dari belakang di tengah perang. Begitulah, Kadipaten Jones jatuh di bawah serangan gabungan dari banyak klan bangsawan yang menganggap tindakan mereka tidak dapat ditoleransi. Jika bukan karena tindakan Perdana Menteri muda itu, klan mereka akan hancur total. Alhasil, Dion menjadi terkenal karena kebaikan hatinya dan pembicaraan tentang kemungkinan ia bersekongkol dengan para iblis pun perlahan memudar. Namun, ini hanyalah kisah tentang Lau sang Perdana Menteri Junior, pangkat yang hanya lebih rendah dari City Lord dan Perdana Menteri. Masih ada kisah tentang Deat, Reaper dari dunia bawah tanah. Spear, Jenderal termuda dari faksi militer. Dan Benevolence, Uskup termuda dari faksi religius. Nama keempat pemuda ini bergema bagai guntur, dan hanya butuh waktu 5 tahun sebelum mereka praktis tak tertandingi di faksi masing-masing. Namun siapa yang tahu bahwa Lau akan tiba-tiba dijebloskan ke penjara saat ia baru saja akan mencapai puncak yang belum pernah terlihat sebelumnya. Bukankah kamu sudah sangat berani selama beberapa tahun terakhir? Mengapa kamu tidak mengatakan apapun sekarang? Seorang pria parubaya berdiri di ruang bawah tanah yang gelap dengan ekspresi buas di wajahnya. Dia mencengkeram jeruji seperti orang gila, ludah berterbangan dari bibirnya seolah-olah dia benar-benar telah kehilangan akal sehatnya. Namun, bagian yang paling mengejutkan adalah bahwa dia tidak berada di balik jeruji, melainkan di hadapan jeruji. Dia bertindak seperti ini tetapi dia bahkan bukan orang yang dipenjara. Di balik jeruji, seorang pemuda duduk di lantai yang kotor dan penuh limbah dengan wajah tanpa ekspresi. Jubah putihnya kotor, rambut hitamnya yang panjang dipenuhi debu, dan wajahnya yang tampan sebagian tertutup debu. Namun, punggungnya tetap tegak seperti saat pertama kali ia dijebloskan ke sini. Dia menatap tanpa sedikit pun gejolak emosi saat dia menatap laki-laki yang jelas-jelas sudah kehilangan akal sehatnya. Pria parubaya ini adalah kepala keluarga Jones dan pria muda itu, tentu saja, adalah Lau. Dapat dikatakan bahwa keluarga Jones telah menderita paling banyak di tangan Lau. Yang lain tidak tahu,
tetapi pria ini jelas tahu karakter jahat dan licik macam apa yang dimiliki pemuda yang biasanya ramah ini. Hanya dengan beberapa gerakan, dia telah melumpuhkan klan Jones yang telah berdiri selama ribuan tahun. Tentu saja, meskipun pria ini sekarang sedang bersuka cita, dia tahu bahwa klan Jones akan tamat selamanya. Bahkan jika kebenaran tentang apa yang terjadi hari itu terungkap, itu tidak akan menjadi masalah. Ini adalah kekejaman dunia bangsawan. Setelah Adipati Jones lumpuh sedemikian rupa, hal itu memungkinkan banyak keluarga lain untuk bangkit dan menduduki kekuatan yang pernah mereka miliki. Akankah keluarga-keluarga itu mengembalikan hal-hal yang telah mereka telan? Tentu saja tidak. Ini berarti bahwa apapun yang terjadi pada Law, klan Jones akan tamat. Bukan hanya mereka, tetapi klan Arte dan Vera juga akan tamat. Mengatakan bahwa mereka memiliki kebencian yang mendalam terhadap Law adalah pernyataan yang meremehkan. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2238, haha. Namun, meski sang patriark kadipaten yang dulu agung ini tampaknya telah kehilangan akal sehatnya. Biang keladi di balik semua penderitaannya selama beberapa tahun terakhir ini duduk di hadapannya dan memandang ke depan seolah-olah dia hanyalah udara. Melihat ini, Patriarch Jones mulai tertawa terbahak-bahak. Ada kesedihan dan kepedihan yang tak berujung dalam nada bicaranya. Rambutnya yang beterbangan tak terawat, janggutnya yang dicukur tidak rata, dan matanya yang merah. Dia jelas-jelas seorang pria yang telah didorong hingga ke batas maksimal. Aku tahu reaksimu akan begitu acuh tak acuh. Ini persis ekspresi yang kau tunjukkan saat melihat klanku runtuh. Kau bahkan tidak mengampuni wanita dan anak-anak. Untung saja aku sudah siap secara mental, kalau tidak aku akan benar-benar kehilangan akal sehatku. Wajah patriark klan Jones entah bagaimana menjadi lebih buas saat itu. Di bawah cahaya lilin yang redup, dia benar-benar tampak seperti iblis. Beberapa luka di sepanjang bibirnya, kemungkinan disebabkan oleh giginya sendiri, mulai meneteskan darah yang mengalir ke dagunya dan kemudian ke tanah. Saya telah mengirim pembunuh untuk mengejar Lady Mimi. Tatapan Law menyempit. Haha, akhirnya ada reaksi dari si iblis es. Haha, pria parubaya itu hampir histeris. Hanya gerakan mata kecil saja sudah membuatnya kehilangan akal sehatnya karena bahagia. Seolah-olah gerakan kecil itu sudah cukup untuk memenuhi keinginan terbesarnya dalam hidup. Telapak tangannya terbalik dan dua kantong coklat meneteskan cairan yang sulit dibedakan sifatnya di bawah cahaya redup. Namun, ketika ia membalik kantong-kantong itu dan dua bunyi dentuman keras jatuh ke tanah, Law menutup matanya seolah-olah ia tidak ingin melihat lagi. Tawa lelaki itu makin lama makin keras mendengar adegan ini. Ia menendang kedua benda itu seolah-olah itu adalah bola sepak. Secara kebetulan, salah satu dari benda itu tersangkut di antara jeruji penjara sementara yang lain memantul ke sisi lain hutan. Law membuka matanya sekali lagi untuk melihat pemandangan yang tidak pernah ia harapkan. Objek yang terjepit di antara jeruji selnya adalah sebuah kepala. Kepalanya tidak dalam posisi tegak. Sebaliknya, kepalanya terbalik. Luka mengerikan di lehernya meneteskan darah kental ke bawah seolah-olah berusaha menutupi wajah yang ditempelinya dengan tirai merah tua. Akan tetapi, sekalipun wajah itu berada dalam situasi yang 100 kali lebih buruk, Law akan tetap mengenalinya. Itu istrinya, Mimi. Dia tidak tahu persis apa yang dideritanya sebelum dia meninggal, namun ekspresi apapun yang pernah ada di sana hancur total oleh tendangan patriark klan Jones. Lidahnya terkulai lemas di dekat hidungnya, matanya terbelalak, dan kulitnya yang dulu halus telah berubah menjadi warna biru yang mengerikan. Luka di lehernya tidak beraturan. Kelihatannya seperti digergaji perlahan-lahan. Tidak, mungkin lebih tepat jika dikatakan bahwa luka itu dikunyah perlahan-lahan. Law memejamkan matanya sekali lagi. Semua indranya tampaknya telah terputus. Satu-satunya yang tidak berhenti bekerja adalah telinganya. Telinganya terus-menerus dihantam oleh tawa serak Patriarch Jones. Baiklah, aku sudah bosan dengan permainan ini. Kota Yin bisa dikubur bersamanya. Gelombang dahsyat meletus dari tubuh Law, menyebabkan jeruji selnya hancur menjadi debu. Haha, kau ingin tahu bagaimana dia mati? Aku membawa sekelompok semut iblis muda dan membiarkan mereka perlahan-lahan memakan lehernya. Haha, Patriark begitu tenggelam dalam kegilaannya sendiri. Sehingga dia bahkan tidak menyadari perubahan situasi. Sebelum dia bisa bereaksi, hukum yang dikira semua orang tidak memiliki proses pertempuran sama sekali telah muncul di hadapannya. Dengan ayunan tangannya, Law yang tanpa ekspresi itu memotong anggota tubuh Patriark. Dalam sekejap, Patriark itu jatuh ke tanah, keterkejutan terlihat jelas di matanya. Law melihat ke arah tanah dan perlahan mengangkat kedua kepala itu. Satu adalah kepala istrinya dan satu lagi adalah kepala ayah mertuanya, jelas bahwa keduanya telah mengalami kematian yang mengerikan. Ia memegang mereka seolah-olah sedang menggendong bayi yang baru lahir. Namun, ia tahu mereka telah pergi. Mereka tidak akan pernah melihat cahaya matahari lagi. Pada saat ini, Law merasakan kemarahan memuncak dalam dirinya. Kemarahan itu menyapu maju dan surut seperti pasang surut lautan,
perlahan-lahan membangun momentum seolah-olah bisa menjadi tsunami kapan saja. Kamu, Sang Patriark benar-benar tercengang. Mengapa Lau harus dikurung di penjara yang begitu mudah untuk keluar? Bukankah itu karena ia tidak memiliki kecakapan tempur yang bisa dibicarakan? Selama lebih dari 5 tahun terakhir, selain menggunakan pikirannya untuk memecahkan dan membentuk rencana, ia tidak melakukan hal lain. Semua orang memandangnya seperti ahli alam esensi abadi yang rendah hati yang dapat dibunuh dengan menjentikkan jari. Karena alasan inilah banyak orang tidak tahan melihatnya. Dalam dunia persilatan, kekuatan adalah yang paling utama. Banyak yang merasa bahwa jika Lau tidak mendapat dukungan dari faksi pemerintah, atau jika kota Yin berada di bawah darurat militer karena keadaan yang meringankan, dia akan hampir tamat. Jika mereka tahu dia punya kemampuan bertarung sebanyak ini, mereka pasti sudah mengurungnya di penjara bawah tanah tingkat 9. Bahkan jika nyali mereka 10 kali lebih besar, mereka tidak akan berani meninggalkannya di sini, di tingkat 1. Tapi siapa yang tahu bahwa Lau telah menyembunyikan dirinya sejauh ini? Kemarahan Lau meluap. Di bawah tatapan heran Sang Patriark, rambut dan matanya berubah menjadi merah darah. Pilar merah melesat dari tubuhnya saat ia meraung ke langit. Raungan tunggal itu cukup untuk menerbangkan bagian atas ruang bawah tanah, menyebabkan pilar itu menembus awan. Pada saat itu, semua orang di kota Yin menatap langsung ke arah itu, mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah salah satu dari 3 klan iblis teratas, iblis darah, telah menerobos masuk ke kota mereka? Bagaimana mereka melakukannya, dan mereka bahkan berhasil mencapai inti kota saat itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2239, anggota tubuh dari anggota tubuh pemimpin kota Wo, akan aku merobek-robek ANGGOTAMU dari ANGGOTAMU. 12 sayap merah darah muncul di punggung Lau. Suara patah hati terdengar di seluruh kota dan semua orang melihat pemandangan yang tidak akan pernah mereka lupakan. Lau, seorang pemuda yang mereka semua kenal dalam setengah dekade terakhir berdiri di langit di tengah pilar cahaya merah darah. Melayang agak jauh dari punggungnya, 12 sayap merah dengan bulu setajam dan memantulkan cahaya seperti bilah pedang mengepak. Di lengan kirinya, ia berpegangan erat pada 2 kepala yang terpenggal dan aliran air mata berdarah jatuh dari matanya dan di sepanjang pipinya. Sambil terseret rantai yang diikatkan di pergelangan kakinya, tubuh Patriarch Jones yang setengah mati tergantung di udara. Tangisannya yang memilukan benar-benar teredam oleh niat membunuh Lau yang mengerikan. Segala hal tentangnya menunjukkan pembunuhan berdarah. Kebencian dalam nada dan ekspresinya membuat mereka yang menonton menggigil kedinginan. Lau bukan orang bodoh. Dia tahu bahwa Jones tidak mampu melakukan ini sendirian. Bahkan jika City Lord tidak bertindak secara pribadi, itu pasti terjadi dengan persetujuan diam-diamnya. Bahkan, tidak mungkin bagi Lau untuk dipenjara tanpa persetujuan diam-diam dari City Lord juga. Kalau begitu, dia bisa saja mati. Pada dasarnya semua orang di kota ini adalah seorang kultivator. Bagaimanapun, kebutuhan akan kecakapan tempur sangat tinggi dengan ancaman para iblis yang membayangi. Namun, meskipun mereka tidak demikian, hampir semuanya terlahir dengan kultivasi esensi abadi. Jadi, tidak peduli dari sudut pandang mana mereka berada di dalam kota, mata mereka lebih dari cukup tajam untuk melihat kepala-kepala di tangan Lau. Ketika mereka menyadari bahwa itu adalah istri dan ayah mertuanya, dan bahkan mengenali sosok mantan adipati yang tergantung di pergelangan kakinya, banyak dari mereka yang akhirnya mengerti. Meskipun mereka kebanyakan orang biasa, mereka bukanlah orang bodoh. Pikiran orang abadi akan membuat mereka semua menjadi jenius luar biasa setingkat Einstein di alam manusia, jadi mereka langsung mengerti banyak hal setelah dituntun sedikit. Setelah sampai pada titik ini, tidak sedikit di antara mereka yang mengalihkan pandangan bermusuhan ke arah istana penguasa kota. Ketika Lau memperoleh kekuasaan, ia telah melakukan terlalu banyak hal untuk rakyat jelata. Hukum yang ia perjuangkan untuk disahkan membuat kehidupan mereka yang dulunya dipenuhi dengan ketakutan terus-menerus terhadap apa yang mungkin ada di luar tembok kota menjadi tenang sekali lagi. Namun, penyelamat mereka telah membayar harga untuk istri dan ayah mertuanya. Dulu ketika Lau di penjara, banyak yang merasa sedih dan enggan. Tapi apa yang bisa mereka lakukan? Namun melihat Lau dalam keadaan seperti itu dan bahkan menyerbu ke arah City Lord Mansion dan kemungkinan besar menuju kematiannya tanpa mempedulikan apapun, membuat mereka semua linglung. Namun, apa yang terjadi selanjutnya membuat mereka merasa seolah-olah dunia akan runtuh. Tubuh Vajra yang menutupi langit muncul di punggung Lau. Tubuh Vajra menghancurkan ruang bawah tanah di bawah kakinya hanya dengan auranya. Ia bahkan belum melangkah 1 langkah pun, dan belum melakukan tindakan apapun, tetapi ia benar-benar merasa bahwa dunia bisa runtuh kapan saja. Semua hal ini ada dalam rencana Dion. Namun, yang tidak diduganya adalah dia benar-benar marah. Ketika dia melihat kepala Mimi, meskipun tahu bahwa dia tidak lebih dari sekadar boneka,
dia benar-benar merasakan kemarahan yang tak kunjung padam menggelegak di dalam hatinya seperti gelombang lava. Gelombang beberapa saat yang lalu gelombang di rumah besar Tuan Kota, seorang pria dengan bahu lebar berkata dengan puas. Punggung dan bahunya begitu lebar sehingga kakinya tampak terlalu kecil untuk tubuhnya. Namun, meskipun demikian, hal itu memberinya sikap yang mengesankan sehingga tidak banyak orang yang tahan. Pria ini tak lain adalah Tuan Kota Wo, pemimpin faksi pemerintah dan orang paling berkuasa di kota Yin. Sudah selesai, ya, Tuan Kota. Winnow Jones telah diizinkan masuk ke ruang bawah tanah. Bagus kalau begitu, karena dia sudah mendapatkan keinginannya yang terakhir, aku rasa dia tidak keberatan untuk tidak pernah keluar dari penjara bawah tanah itu lagi. Kota. Pria yang berdiri di seberang meja Tuan Kota Wo terdiam. Dia tidak tahu apakah dia harus melanjutkan kata-katanya. Dia tidak ingin berakhir seperti Winnow. Si bodoh itu mengira Tuan Kota punya niat baik, tetapi bukankah dia akan mati sekarang? Yah, mungkin pria itu tidak terlalu peduli. Yang dia inginkan hanyalah balas dendamnya pada akhirnya, dan dia mendapatkannya. Dia seharusnya bersyukur. Meski begitu, meski Winnow tidak punya aspirasi lain selain membalas dendam pada Lau, ia tetap ingin hidup lebih lama. Jadi, ia menahan kata-katanya, tidak mau mengatakan apapun lagi. Namun, dalam hatinya, dia merasa bahwa penguasa kota ini sudah bertindak terlalu jauh. Merusak anak ajaib seperti Lau hanya demi sedikit ancaman, belum lagi sampai membunuh istri dan ayah mertuanya di saat yang sama. Itu sudah cukup untuk membuat hati para bangsawan lainnya menjadi dingin. Dalam situasi seperti itu, bagaimana mungkin mereka berani menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya di hadapan penguasa kota? Itu hanya akan mendorong mereka untuk menyembunyikan kemampuan mereka dalam bayang-bayang dan bersekongkol di bawah naungan malam. Dalam situasi seperti itu, faksi pemerintah kota Yin mungkin akan berakhir dengan banyak bilah tajam yang datang dari segala arah. Tentu saja, Tuan Kota bukanlah orang bodoh. Dia juga tahu hal ini. Namun, bukankah Lau merasa bahwa dia sangat pintar? Kepintarannya menyebabkan 3 dari 4 klan terkuat di kota Yin lumpuh hanya dalam waktu setengah dekade. Dia pada dasarnya memberikan Tuan Kota Wo apa yang diinginkannya. Dengan klan-klan yang lumpuh ini, apakah masih ada yang perlu dikhawatirkan tentang pisau tersembunyi? Pada saat itu, ia bisa berhenti memegang gelar kosong seperti City Lord dan menjadi raja sejati dan bahkan kaisar. Pada saat itu, tidak akan ada lagi sampah seperti demokrasi dan ia bisa bertindak sesuka hatinya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 2240, Gegel. Dia benar-benar harus berterima kasih kepada hukum itu. Berpikir sampai di titik ini, dia tidak bisa menahan senyumnya sendiri. Dia bahkan tidak bereaksi terhadap kata-kata tangan kanannya dan langsung memaafkannya. Paling tidak, dia bijaksana untuk tidak mencoba mengubah pikiran itu menjadi kata-kata. Padahal, kalau dia berani mengatakannya, tidak peduli seberapa senangnya suasana hatinya, orang ini pasti akan mati. Senyuman Tuan Kota Wo berubah menjadi tawa yang riuh. Tepat pada saat itu, suara Lau terdengar seperti gemuruh guntur yang mengirimkan gelombang kejut ke seluruh istana Tuan Kota. Pemimpin kota WO, akan aku merobek-robek ANGGOTAMU dari ANGGOTAMU. Ketika Tuan Kota Wo mendengar ini, dia tertegun sejenak sebelum senyum dingin muncul di wajahnya. Jadi dia bersembunyi lebih dari yang kuduga, ya? Apa kau masih berpikir aku seharusnya tidak menyingkirkan bajingan seperti itu? Tuan Kota menoleh ke arah sekretarisnya. Suasana hatinya yang baik hilang. Pria terpelajar itu gemetar dan menundukkan pandangannya ke tanah, tidak berani mendongak. Aselin, bunuh saja orang bodoh ini dan tunjukkan pada yang lain bahwa aku bukan orang yang bisa dianggap remeh. Transmisi suara Tuan Kota turun ke arah seorang ksatria berpakaian baju besi emas. Ya, tuanku, tanpa ragu, pria yang bertugas sebagai penjaga itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan yang melesat dari istana. Namun, tepat pada saat itulah tubuh Fajra Lau muncul. Dan, Aselin, yang baru saja dengan berani menyerbu keluar dari rumah besar itu, bahkan tidak repot-repot memanggil pasukan di bawah komandonya, membeku di tempat. Jangankan untuk melawan, dia merasa darahnya dan ki-nya telah terhenti total. Lau berjalan di udara, seluruh kota telah jatuh ke dalam keheningan yang mencekam. Satu-satunya suara yang dapat terdengar hingga ratusan kilometer adalah gemeretak rantai yang diikatkan di pergelangan kakinya. Selain itu, tidak ada seorang pun yang berani bernapas terlalu keras. Melihat Aselin, Lau hampir tidak bereaksi. Aselin adalah seorang ahli hukum abadi, tetapi di bawah kehadiran tubuh Fajra humanoid yang menatapnya dengan arogansi dan ketidakpedulian seperti itu, dia tidak bisa bergerak sedikit pun. Lau mengangkat tangannya dan tubuh Fajranya pun mengikutinya. Tampaknya seluruh ki di dunia melonjak ke arah mereka hanya dengan satu gerakan itu, membentuk susunan merah darah yang ukurannya hampir 1/10 dari seluruh kota. Hari ini, aku akan mencari keadilan untuk mimiku. Penghakiman,
Pembantaian. Aselin memperhatikan ujung tombak besar itu terbentuk dari susunan yang berputar perlahan. Dia mencium bau kematian, tetapi dia tidak bisa berbuat apa-apa saat tombak itu merayap di langit, akhirnya mendarat di dadanya. Bibirnya melengkung membentuk senyum masam saat retakan merah mulai menyebar ke seluruh tubuhnya. Pada akhirnya, tombak itu belum menyentuhnya sebelum sosoknya hancur berkeping-keping menjadi hujan darah dan kengerian, yang menyisakan kepalanya yang dengan cepat diikatkan ke rantai di pergelangan kaki Lao. Hari ini akan aku runtuhkan ruang rumah penguasa kota hingga habis. Satu tangannya menggendong mayat orang-orang yang dicintainya, tangan yang lain memerintahkan langit untuk memberikan penghakiman. Dan punggungnya membawa jubahnya yang compang camping, niat membunuh yang mengerikan memenuhi tatapannya. Di sudut kota Yin, anggota klan Nightwell mendongak, kengerian tergambar di wajah mereka. Itu adalah ahli alam hukum abadi. Itu adalah orang yang tidak berani mereka ganggu. Itu adalah tingkat kekuatan yang tidak bisa mereka lawan. Namun dalam satu serangan, ahli seperti itu hanya memiliki satu kepala yang tersisa. Apa yang sedang terjadi? Mereka lumpuh karena ketakutan. Dalam menghadapi kekuatan seperti itu, tidak banyak yang dapat mereka lakukan. Pernah terjadi kejadian seperti ini di masa lalu, di mana alur cerita melenceng dan menimbulkan masalah yang hampir mustahil diatasi. Biasanya kejadian seperti itu terjadi pada entry yang memiliki jumlah korban terbanyak. Namun, mereka tidak pernah menyangka bahwa mereka akan sangat tidak beruntung mengalami hal seperti ini sendiri. Ekspresi Berol berubah beberapa kali. Dia sendiri baru saja berhasil memasuki alam hukum abadi, itu adalah rahasia yang sangat dia banggakan. Bahkan penampilan lamanya saat ini adalah yang dia ciptakan menggunakan berbagai trik karena sebenarnya dia telah mendapatkan kembali wajah seorang pemuda di masa jayanya. Dia sudah punya banyak rencana, salah satunya adalah menyatukan segmen bintang ini di bawah kekuasaan klan Nightwell miliknya. Bahkan, dia sudah menaklukkan klan Darkwell dan Dimwell. Dia berencana untuk melancarkan serangan terhadap klan Vio, tetapi berita tentang dunia warisan abadi ini membuatnya mengulur waktu. Namun, yang tidak pernah ia duga adalah, saat ia merasa puas dengan kekuatan dan kekuasaannya sendiri, di mata orang lain, ia tetap saja tidak lebih dari seekor semut. Lao berjalan perlahan di udara. Sekarang, jubah putihnya sudah basah kuyup oleh darah. Apakah itu karena hujan darah yang disebabkan oleh kematian Aselin, atau karena kepala istrinya yang terpenggal dan ayah mertuanya yang melapisinya, tidak dapat dipastikan. Dong, tanah di bawah tombak yang dijatuhkan hancur dan tenggelam. Tombak itu bahkan belum menyentuh tanah, tetapi tekanan serangannya meninggalkan lubang menganga selebar hampir 1 kilometer. Pada saat itu, ruang bawah tanah kota Yin runtuh diikuti oleh suara tawa menakutkan yang hanya bisa digambarkan sebagai suara setan. Kebebasan, akhirnya kebebasan, dasar penguasa kota bajingan, aku datang untuk mengambil kepalamu. Bayangan-bayangan muncul dari menara yang runtuh. Sebagian besar dari mereka, yang tampaknya gila karena kesendirian mereka selama bertahun-tahun, secara membabi buta menyerbu ke arah rumah besar tuan kota. Amarah mereka meluap dan momentum mereka tampaknya menggarisbawahi tahun-tahun kesulitan dan frustrasi yang terpendam. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe, agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.